are you? Apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan gue, Nabila. Ya, sebelum gue mulai videonya hari ini, ayo dong jangan lupa di komen, likes, dan subscribe. Ya, hari ini gue mau menceritakan tentang hari pertama kali gue di sekolah. Sekarang sekolah gue udah berjalan sekitar 1 bulan lebih ya. Minggu-minggu pertama gue di sekolah tuh, gue di sini ngambil sekolah kejuruan di bidang kecantikan, atau di sini disebut dengan Kosmetik-Keren ya, Ausbildung dengan jurusan Kosmetik-Keren. Which is nantinya gue akan jadi seorang beautician, beauty therapist, atau bisa juga jadi skincare expert ya. Nah, pertama kali gue sekolah itu, waktu itu sebenarnya sih pertama kali itu tuh online kelas, tapi nggak bertatap muka, jadi cuman kayak telepon conference gitu. Nah, setelah online kelas berjalan 3 minggu, akhirnya gue mulai belajar di sekolah face to face, dan itu udah berjalan sekarang tuh udah sebulan lebih. Nah, pertama-tama gue di sekolah itu, waktu itu tuh bulan puasa, gue inget banget, waktu itu gue bulan puasa, dan gue tuh kayak masih yang nervous banget pergi ke sekolah, karena di kelas gue tuh ada cuman 9 orang, karena sekolah gue private school, jadi muridnya nggak terlalu banyak ya. Nah, jadi di sekolah gue tuh cuman 9 orang, terus gue tuh satu-satunya orang Asia. Which is di kelas gue tuh beberapanya emang ada orang Muslim juga, ada orang Turki, ada orang Bosnia, dia Muslim juga gitu. Emang di kota gue ini memang banyak orang Turki ya, banyak orang-orang Timur Tengah, dan juga banyak orang Muslimnya gitu. Nah, dan gue tuh termasuk, selain gue satu-satunya orang Asia di kelas gue itu satu-satunya orang yang pakai kerudung. Nah, kebayangkan, juga gue itu satu-satunya orang yang termasuk belum terlalu fasih berbahasa Jerman, karena rata-rata di kelas gue itu kayak orang Turki, tapi mereka udah gede dan lahir di sini gitu. Orang tuanya emang udah lama di sini, atau orang kayak ada temen gue, atau orang kayak orang Rusia, tapi dia kayak udah 20 tahun di sini. Jadi ngomongnya tuh udah kayak yang set gitu. Udah yang canggih lah pokoknya. Gue the one and only yang paling kayak di kelas tuh cempengo gitu. Nah, waktu itu kebayangkan, waktu itu bulan puasa, hari pertama gue sekolah, gue masuk ke kelas, terus gue duduk paling depan dong dengan gayanya gue, karena gue kan takut nggak fokus ya kalau di belakang. Terus waktu itu karena gue tidur juga kurang, terus ngantuk, nggak bisa minum kopi di depan kelas, terus gue disuruh perkenalan dong. Pas waktu disuruh perkenalan kayak gitu, di depan kelas, nggak di depan kelas sih, kita duduk di kursi masing-masing, karena kita kan harus jaga jarak ya. Nah, terus masing-masing murid disuruh perkenalan. Terus pas giliran gue yang, karena gue pada saat itu ngantuk banget, kurang tidur, tambah lagi puasa, nggak bisa ngopi, terus kayak nggak tahu, perasaan tuh kayak yang budek aja gitu, kayak gimana ya, soalnya kayak nervous hari pertama, ketambah lagi gue tuh takut gitu, karena gue satu-satunya orang pakai kerudung gitu, kayak aduh gue dapet teman nggak ya gitu, aduh gurunya baik nggak ya. Jadi gue tuh pas disuruh perkenalan tuh gue yang gimana, kayak yang gue berusaha untuk membuka mata gue harus konsentrasi, kuping gue harus konsentrasi, mata gue harus konsentrasi dengan gerak bibirnya guru gue, karena kan bahasa Jerman gue kan nggak terlalu yang fasih dibandingin murid-murid yang lain gitu. Jadi gue harus ekstra, tapi pada saat itu gue yang ngantuk gitu, karena gue kan puasa, lemes, nggak ngopi gitu. Itu waktu itu gue kayak yang gitu. Nah, pas di sekolah itu kan lagi corona, jadi gue kayak kalau misalkan ditanya di pelajaran itu, kayak kalau gue ada yang nggak ngerti di pelajaran, satu pelajaran gitu, kayak gue
anjrit gila, gue nggak bisa nanya kanan kiri gue, soalnya kita kan jaraknya tuh kayak yang bener-bener satu meja yang panjang itu tuh bener-bener untuk satu orang ya, untuk bener-bener untuk satu orang. Jadi tuh kalau gue nanya ke tetangga kanan atau ke tetangga kiri gue tuh bakal langsung ketahuan sama guru gitu. Terus kalau untuk nanya ke guru tuh gue pada saat itu masih ada perasaan yang kayak gengsi, aduh malu, kayak takut dikira gue goblok gitu kan. Nah, dan tapi gayanya gue tuh pada saat itu emang udah aja lah duduk paling depan gitu, pasrah aja gitu. Terus gue memperkenalkan diri ya, gue dari Indonesia, gue baru 1,5 tahun di sini. Terus guru gue yang wow gila, 1,5 tahun di sini, tapi lu bahasa Jerman lu udah ya lumayan gitu kan. Terus iya, hari pertama sekolah itu kita cuman kayak perkenalan, ngobrolin kayak silabus, kita semester ini ngapain aja sih gitu, setahun ini tuh kita bakal ngapain aja gitu. Jadi guru tuh nggak yang, kita tuh pas minggu-minggu pertama sekolah tuh nggak yang, belum yang belajar bener-bener belajar gitu ya, jadi kayak cuman perkenalan gitu, perkenalan guru-guru. Dan waktu itu juga sekolahnya tuh belum yang full gitu, seminggu full gitu. Jadi pas waktu itu gue sekolahnya tuh kayak Senin sekolah, Selasa libur, kadang selang-seling, kadang 2 hari gitu nggak sekolah gitu kan. Tapi kita kayak dikasih PR gitu. Nah, gue itu ada pelajaran dimana itu tuh kayak pelajarannya tuh tentang hukum dan politik untuk bisnis kayak gitu, kayak yang isinya tuh yang pasal-pasal gitu, pasal-pasal sekian yang mengatur kayak undang-undang tentang kayak kalau misalkan kita kerja di bidang kesehatan, kalau misalkan kita kayak berhubungan langsung dengan pasien gitu, ada aturan-aturan yang emang udah diatur sama si Republik Jerman ini gitu. Jadi gue harus belajar itu ya. Terus kan bahasa Jerman gue terbatas. Jadi pas waktu pelajaran si hukum politik itu, gue yang gila, ini gurunya juga ngomongnya tuh bahasa Jerman tuh yang kayak bahasa Jerman yang bahasa gimana ya, kayak bahasanya tuh yang bener-bener bahasa kelas atas gitu loh, kayak yang bahasa sopannya gitu, bahasa gimana sih kalau kita ngomong pas pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, guru gue tuh ngomongnya tuh kayak gitu. Jadi gue kadang yang gila ini guru ngomong apa, gue yang aduh gue takut. Tapi seiring berjalannya waktu, seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, akhirnya gue mulai terbiasa dengan kayak si intonasi gurunya gitu. Setiap guru tuh dia punya intonasi yang berbeda-beda ya. Kadang kayak guru pas mata pelajaran kosmetik gue, dia setiap dia ngomong tuh kayak gue ngerti gitu. Tapi pas yang si guru politik ini tuh gue tuh kayak yang gila, dia ngomong apaan sih gitu. Sedangkan yang dibahas itu tentang hukum, kebayang gak sih, kayak aduh, gue kayak ngerasa orang paling bego di kelas. Tapi untungnya teman-teman gue di kelas tuh pada baik semua. Terus mereka mau ngajarin gue. Kadang kayak kalau misalkan gue nggak ngerti, kayak kelihatan bego, celingukan gitu, mereka nanya kayak yang lo ngerti kayak gitu. Nah pas ya sekarang udah berjalan. Terus sekarang tuh udah berjalan sebulan lebih gitu ya. Alhamdulillah sih, teman-teman gue udah kayak pada baik, gue udah mulai bisa ngikutin pelajaran itu. Pokoknya ketakutan terbesar gue adalah kayak kalau misalkan praktek gitu, si gurunya nyuruh apa gitu kan, kita dikasih kayak lembar kertas gitu, kita tuh harus ngelakuin apa gue pelajarin gitu. Itu gue ngerti, tapi sekarang tuh kayak gue kan belum ujian gitu. Ketakutan terbesar gue untuk saat ini sih kayak pas ujian nanti ya, prakteknya gue ngerti, tapi pas step-step di praktek itu gue harus tuangin dalam bentuk tulisan, karena ujian gue kan selain praktek dia ada tulisan juga, ada teori juga. Nah, gue tuh kayak masih kurang aja gitu. Sedangkan kalian bayangin, selama gue
sekolah, selama gue kuliah tuh, selama itu gue selalu ngambil kayak jurusan sekolah yang gampang-gampang aja gitu, yang lebih banyak prakteknya. Dan gue tuh selalu menghindari yang berbau-bau matematika, biologi, kimia, fisika, anatomi, yang berbau-bau IPA kayak gitu. Gue menghindari itu banget, dan sekarang gue harus belajar itu semua. Oh my god. Ya gue berdoa sih, semoga gue bisa beradaptasi dengan cepat. Kalau adaptasi sih udah bisa, tapi maksudnya kayak ngikutin pelajaran. Semoga gue dikasih kecerdasan otak ya. Terus kayak ya sekarang tuh gue belajar yang anatomi, dermatologi, kosmetik itu ada praktek sama ada teori. Terus gue ada belajar politik, sama gue belajar bahasa Jerman juga. Jadi yang dipelajarin itu ya sama kimia satu lagi. Nah itu pelajaran-pelajaran yang gue hindarin, dan sekarang kayak aduh mau nyesel nggak mungkin gitu kan. Ya begitulah gitu. Tapi gue seneng sih sekolah di sini. Setiap hari tuh kayak gue selalu semangat gitu, soalnya ketemu teman-teman baru kan, teman-teman gue baik gitu. Dan kebanyakan tuh sekolah gue tuh praktek. Ya kebanyakan sekolah gue tuh praktek. Terus ya ada lagi cerita kayak pas pelajaran apa ya, kayak pas pelajaran dermatologi, mungkin secara kalau bahasa Indonesia gue ngerti ya gitu, ini tuh apa gitu. Karena kan pas waktu gue kuliah juga ada sedikit banyak gue belajar lah kayak tentang anatomi tubuh kayak gitu. Tapi pas gue baca dalam bahasa Jerman tuh gue yang what, ini apaan ya. Kayak kadang kita tuh dikasih tugas gitu sama guru di sekolah, kayak suruh kerjain ini gitu dari yang udah dijelasin gitu. Terus kadang kalau di kelas tuh kayak gue gue paham gitu apa yang dijelasin sama si guru itu, tapi kadang-kadang gue tuh kayak yang gue paham, gue ngerti maksudnya ke situ, tapi kalau gue disuruh nulis lagi dalam bahasa Jerman gue yang kayak aduh, kayak soalnya soalnya pembendaharaan kata gue tuh masih belum terlalu banyak, dan masih banyak istilah-istilah dermatologi yang gue belum tahu gitu. Ya jadi itu cerita pertama kali gue sekolah di Jerman. Kalau ada yang kalian tanyain atau kalian ada ide, kalian penasaran kayak di Jerman itu, Bil gue mau tahu dong tentang apa gitu, kalian boleh komen di video ini ya. Nanti insya Allah kedepannya gue bakal coba bikin video tentang apa yang kalian suggestin. Ya segitu aja cerita hari ini dari gue, semoga bermanfaat, semoga menghibur kalian. Sekali lagi jangan lupa di komen, likes, dan subscribe. Bye bye, see you in the next video. Makasih, assalamualaikum.